Para sahabat sekalian, hari ini saya bersama Bapak Suyena Adi Gunawan, SH, SE, MM, Mhum. Nama Pak Suyena, nama dalam bahasa Mandarinnya adalah Tan Su Nyan. Nah, Pak Suyena ini adalah penulis serta kompilator ya buku dan artikel agama Konghucu, filsafat, sejarah, budaya, dan bahasa Tionghoa. Nah, saat ini tinggal di Kabupaten Bandung. Selamat malam, Pak Suyena. Selamat malam, Pak Suyena aja ya. Ya. Terima kasih nih sudah bisa bergabung di program Jendela Aam. Terima kasih juga atas undangannya. Baik, Pak Suyena, seperti di awal kita sudah diskusikan ya, kita tertarik untuk mengenal lebih jauh mengenai Sun Tzu yang banyak beredar bukunya dan dikenal sebagai seorang ahli strategi perang ya. Nah, saya juga dengar ya Pak Suyena memiliki pandangan lain ya terkait dengan filsafat ataupun dasar pengetahuan yang dibawakan oleh Sun Tzu yang mungkin berbeda dengan apa yang beredar selama ini di buku-buku versi Barat ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah siapa itu Sun Tzu dan kenapa dia begitu dikenal bahkan sampai sekarang ya, dan kita melihat buku-bukunya juga banyak ditulis oleh banyak penulis ya. Kira-kira begitu Pak Suyena. Terima kasih sekali lagi. Baik Pak, saya mohon izin untuk share screen ya. Baik Pak Suyena. Jadi ini di Tiongkok itu pada zaman musim semi dan musim gugur itu yang disebut zaman keemasan dalam filsafat Tiongkok. Nah, dari ada 12 filsafat, aliran filsafat, salah satunya filsafat militer atau filsafat perang. Nah, ini pelopornya Sun Tzu. Nah, kenapa kok orang-orang menyebutnya Sun Tzu? Apakah tepat? Saya tidak mengatakan itu salah. Karena istilahnya, penulisannya dulu ya. Oke. Ini hurufnya seperti ini. Ini hurufnya ini yang nulis seperti ini. Lalu yang benar. Nah, ini yang di atas ini itu huruf sederhana. Ya, di Tiongkok daratan pakainya ini. Tapi kalau ini huruf tradisional. Atau istilahnya kita gampangnya huruf susahnya gitu. Nah, itu kalau kita ke Taiwan, ke Hong Kong, ya, di Singapura juga bahasa resminya, di Malaysia itu pasti gunakannya ini Sun Tzu ini huruf-huruf tradisional. Nah, ini sebagai pembanding, ini huruf ini misalnya li, jadi ini ritual, tata krama, sopan santun, ini huruf ini, lalu ini tung gerak, misye belajar, jadi itu tidak praktis. Di Indonesia sekarang yang diajarkan termasuk di sekolah-sekolah negeri. Katanya sudah banyak diajarkan bahasa Tionghoa, selalu huruf sederhana yang diajarkan. Kalau anak-anak sekolah sekarang dikasih huruf tradisional, mungkin yang ngerti sebagian karena ada yang sama. Ini kayak cu gitu ya, huruf tradisional, huruf sederhana itu sama. Tapi kalau yang huruf tradisionalnya anak-anak tidak ngerti. Nah, sekarang pelafalannya, ini huruf ini dibacanya seperti apa? Nah, di Tiongkok, ini di Tiongkok ya, kalau di Taiwan sejak tahun 30-an juga di Tiongkok sudah berlaku, itu istilahnya pakai pokok-pokok itu, kayak. Jadi ada seperti huruf Jepang, huruf Korea gitu. Tapi cuma tidak praktis. Lalu dari zaman Mao Zedong di tahun 58 pakai pelafalan ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu pronunciation ada kamusnya yang dibuat oleh Daniel John. Nah, di dalam Tiongkok juga ada. Kalau mengenal huruf ini, cara bacanya disebutnya pinyin.
pinyin. Jadi kalau huruf ini, kalau kita lihat, ya, sun, se. Jadi anak-anak sekolah, ya orang dewasa juga sih, kalau belajar bahasa Tionghoa untuk pemula, itu pasti diajarkan pinyin. Nah dulu, sebelum tahun 58, kalau ada huruf Tionghoa, kita sebutnya Hanzi, itu kalau di transliterasi atau di transkrip ke dalam huruf Latin, nah itu digunakannya rumus yang ini namanya Wade Giles, ya. Nah itu ciptaan dua orang, yang pertama Thomas Wade dan kemudian ada kamusnya Herbert Giles. Ini waktu zaman dinasti Qing, dinasti Manchu, ya. Jadi ada kamusnya, ada cara pengajarannya. Jadi meskipun tulisannya Sun Tzu ini dibacanya Sun Tzu pasti. Nah, sesudah itu orang-orang Barat menerjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris, transkripnya hurufnya seperti ini. Lah itu kemudian yang beredar di Indonesia buku-bukunya. Jadi buku-buku siasat perang Sun Tzu itu terjemahan dari bahasa Inggris yang saya tahu. Tidak ada yang terjemahan dari bahasa Tionghoa langsung gitu. Ya karena itu bahasa ini kan hidupnya kira-kira 500 tahun sebelum Masehi, 450 sebelum Masehi. Itu disebutnya bahasa Tionghoa kuno, Tuhani. Nah, Indonesia bilang bahasa Melayu kuno atau bahasa Kawi. Kalau bahasa Jawa jarang orang mengerti, tapi orang Barat pun bisa mengerti. Ya hebatnya orang belajar. Dia yang sudah belajar dipasarkan ke seluruh dunia, istilahnya dipakai ini. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pelafalan dari Wade Giles ini harusnya dibaca Sun Tzu gitu. Kita nggak pernah belajar ini, jadi tahunya Sun Tzu aja. Ya itu yang berlaku di pasar, karena itu sudah terlalu umum, orang semua tahu itu. Waktu saya kuliah magister management juga belajar siasat perang Sun Tzu. Yang dibacanya Sun Tzu. Kalau saya ngomong Sun Tzu pasti disalahkan. Ya udah ikutin aja lah. Pasar ramenya seperti apa? Ngapain melawan arus? Tapi karena sekarang saya punya inisiatif untuk mengajarkan kepada orang, ya saya pakai Sun Tzu. Kayak Konghucu itu kan juga sama seperti ini. Kalau yang benar Konghucu itu dari bahasa aslinya yang saya baca sekarang. Dan sebenarnya juga kalau kita ngomong ke seluruh dunia, Konghucu orang lain nggak ada yang ngerti. Kongcu kadang-kadang disingkat Kongcu, orang nggak ngerti. Meskipun itu ambilnya dari bahasa Hokkien katanya. Tapi kalau Kongcu, pasti 99% tahu itu siapa. Jadi ya itu pelafalannya dulu. Saya mau luruskan dulu. Nah, berikutnya filsafat perang di Tiongkok itu banyak. Yang populer itu hanya dua, yaitu Sun Tzu, Pingfa. Nah ini kalau pakai Sun Tzu, ya ini apa ditulis apa Pingfa? Jadi filsafat perang, orang mengatakan siasat perang, tapi tulisannya ini kalau transkrip dari Pingfa apa? Kalau Sun Tzu-nya seperti tadi. Jadi kalau saya ikut pinjin ya gampang aja. Tinggal pakai ini, tanda-tanda ini nadanya tinggal dihilangkan. Sun Tzu Pingfa. Ya orang udah tahu, anak-anak di sekolahan pasti udah tahu cara baca ini. Kemudian ada 36 strategi yang saya pelajari, memang baru 2. Yang lain itu saya tidak pelajari karena memang tidak cukup waktu, meskipun materinya bisa saya cari. Nah, 2 yang populer ini sering dicampur adukan. Jadi orang judulnya cerita
Sun Tzu Pingpa, filsafat perang Sun Tzu, tapi isinya 36 strategi. Kacau ini dia, nggak ngerti bedanya antara filsafat perang Sun Tzu dengan 36 strategi. Itu beda sama sekali, tidak ada hubungan, meskipun ada persamaan. Nah, yang agak mirip juga itu Sun Pingpa, karena ini keturunan dari keluarga Sun. Bedanya kira-kira Sun. Ini pada zaman negara-negara berperang. Nah, ini sebenarnya kalau ini kadang-kadang digabung dengan Sun Pin. Ya, cuman saya belum belajar sampai ke sini dan belum ada minat karena pasar juga tidak laku. Gitu. Ya, berikut, inilah Sun Bu, nama artinya Sang Qing. Ini dari keluarga militer, ya. Jadi dari buyutnya, kakeknya, semuanya ahli militer. Tapi yang ditulis Sun Tzu itu beda dengan yang dituliskan oleh moyangnya. Ini makanya saya sebutnya filsafat. Kalau moyangnya nulis, ya bagaimana kita menghasilkan lawan dengan cara yang mudah, yang murah, gitu. Namun ini yang membedakannya itu karena itu dia hidup pada zaman Sun Tzu. Jadi musim semi dan musim gugur. Pada zaman itu banyak aliran filsafat di Tiongkok. Jadi dia juga berpikirnya secara filosofis, tidak asal mengalahkan musuh, tidak asal menghancurkan negara. Itu malah bukan filsafat perang. Nah, kemudian dijadikan sebagai apa? Diturunkan menjadi manajemen pemasaran. Bagaimana mengalahkan musuh. Ya, jauh cara berpikirnya beda sekali dengan Sun Tzu. Itu hanya membunuh pesaing, tapi tidak menghidupi pesaing. Ini yang berbeda dengan aslinya Sun Tzu. Ini Sun Tzu itu asalnya dari negara Qi. Ini Qikuo, bahasa ininya negara Qi. Nah, dia tapi di sini tidak mendapat tempat karena cara berpikirnya aneh dengan yang dulu-dulu. Ini Konghucu juga ke negara Qi juga nggak dapat tempat karena ini umum-umumnya pikirannya korup-korup semua. Jadi semangat avanturir yang pragmatis gitu, yang bisa menguntungkan diambil, yang benar ya terlalu susah tidak ngerti. Jadi Konghucu juga asalnya dari negara Lu, daerah sini. Nah, ini Lu. Dia itu negara Qi diusir. Ini cerita yang benar, gitu. Nah, karena Sun Bu itu atau kemudian disebutnya Sun Tzu itu sesudah meninggal. Jadi aslinya namanya Sun Bu. Lalu dia pindah ke negara Wukuo. Di sini negara Wu. Di sini dia berhasil meyakinkan raja. Jadi di kerajaan Wu itu dipakai teorinya dan raja sangat tertarik. Dan ini raja tiap hari baca ya strategi perang dari Sun Tzu. Nah, berhasil mengalahkan negara Chu. Negara Chu yang besar ya dibandingkan dengan yang kecil itu nggak mungkin menang pada waktu itu. Jadi yang menang yang besar pasti mengalahkan yang kecil. Ikan besar makan ikan kecil. Jadi filosofinya begitu. Tapi sejak Sun Tzu di sini bilang ikan pinter makan ikan bodoh. Jadi udah berubah cara manajemennya, bukan seperti ini. Itu yang dulu-dulu seperti itu. Jadi dihitung kekuatan militernya berapa, tentaranya berapa, senjatanya berapa. Nah, ini nenek moyang dari Sun Bu, ya. Itu negara Qi. Negara Qi itu terkenal. Dulu ada Tiang Sang atau Tiang Zhu ya. Ini
seperti apa itu dewa perang gitu. Pada zaman peralihan dari dinasti Jin ke dinasti Zhou. Ya, ini ikut mendirikan panglima perang besar ikut mendirikan dinasti Zhou. Lalu sesudah itu dalam perjalanan generasi ada perdana menteri, ada panglima perang namanya Quan Chung. Wah, ini dihormati sekali. Nah, kakeknya itu Chen Wuyu. Bapaknya namanya Chen Su. Ini jenderal perang di negara Qi. Kakeknya, ayahnya inilah yang menekankan pendidikan ilmu perang kepada Sun Bu. Karena sejak kecil dia sudah belajar ilmu perang. Lalu masa hidupnya adalah masa keemasan filsafat di Tiongkok. Ini muncul filsafat perang dari Sun Bu ini. Nah, kalau kita mau cerita tentang Sun Bu ya atau Sun Tzu, itu ada buku ini yang terkenal nih. Kalau orang belum belajar ini, Suci itu belum tahu sejarah Tiongkok sebenarnya. Ya, jadi dasar sejarah Tiongkok itu sejak Kaisar Kuning, Wang Ti, sampai tahun 100-an dinasti Han. Ya, itu sumber sejarah yang paling lengkap tentang Tiongkok ditulis sebenarnya oleh bapaknya Sima Qian, namanya Sima Han. Ya, jadi ini katanya kalau cerita historiografi modern ini tidak kalah seperti ini. Kalau orang bilang bapak ilmu sejarah Herodotus dari Yunani, ini lebih tua lagi. Sudah menulis itu Herodotus tahun 300-an Masehi. Ini abad ke 100 ya. Jadi tahun 100-an Masehi. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jadi ini lebih tua, tapi dia menulis dengan rajin. Namun ada lagi kelanjutannya itu Sun Tzu. Jadi buku Sun Tzu yang merupakan kitab suci dalam agama Konghucu. Itu sejarah Tiongkok cerita. Ya, ada lagi kitab Sucing atau kitab dokumen sejarah. Itu ceritanya sejarah Tiongkok meskipun kitab suci agama. Jadi ini cerita Sun Bu, kehidupannya itu ada di dalam buku ini. Jadi ceritakan. Kemudian mau mengenal Sun Bu itu juga dari karyanya ini, ya. Nah, saya terjebak aja filsafat perang. Asalnya waktu Sun Bu masih hidup itu namanya Ping Su. Ping itu kita mengatakan sehari-hari kalau kita belajar itu Ping artinya tentara. Tapi di sini artinya perang. Jadi ya buku tentang perang. Nah, jadi karena hebatnya ini, ya, waktu dia sudah meninggal disebutnya Sun Tzu atau Ping Sheng. Ping itu perang, Sheng itu kalau dulu ada yang menerjemahkan nabi. Nah, kalau orang-orang Inggris itu orang dalam bahasa Inggris itu kayak Saint atau Santo. Kalau bahasa untuk perempuannya Santa. Jadi orang-orang suci. Jadi demikian hebatnya sehingga dikasih gelarnya Sheng atau orang suci perang dari timur. Jadi dewa perang lah katanya sih kalau bahasa kasarnya sih. Tapi ini Sheng. Jadi kayak nabi. Kalau sekarang itu kadang-kadang nabi diterjemahkannya, nabi perang. Nah, ini dari bukunya ini. Jadi orang barat tuh sedemikian kuat minat untuk mempelajari ini, katanya di sekolah militer manapun di dunia pasti pernah belajar siasat perang Sun Tzu. Kalau jenderal di Indonesia pasti tahu semua ini. Pasti ada hubungannya. Dan sedemikian hebatnya Sun Tzu ini pengaruhnya sampai ke seluruh dunia. Banyak dikisahkan perang-perang Napoleon, perang dunia pertama, perang-perang di Eropa,
itu menggunakan siasat perang Sun Tzu. Ya, itu untuk yang menang-menang. Tidak ada yang mengatakan kalah karena menggunakan filsafat perang Sun Tzu. Itu belum pernah terdengar. Yang biasa terdengar ya yang menang-menangnya ya. Tapi kalau menurut saya sih ini penelitian juga belum jelas. Tidak. Karena orang merahasiakan siasat perangnya. Berikut, ini aslinya bukunya pada zaman apa itu musim gugur dan musim semi gugur. Bukunya itu disebutnya apa itu cucian, bilah-bilah bambu yang diikat dengan tali terbuat dari kulit sapi. Oke. Itu sebelum era kertas ya? Ya, belum ada kertas. Belum, iya. Jadi kalau orang pakai gulungan-gulungan seperti ini, jadi kira-kira pada zaman itu sampai zaman Qin Shi Huang, jadi zaman dinasti Qin masih seperti itu, undang-undang, peraturan semua seperti itu. Jadi aslinya seperti ini bukunya. Jadi bisa dibayangkan kalau mau menyalin ya nggak ada percetakan, nggak ada fotokopi, jadi harus benar-benar disalin. Ini jadi waktu itu penyebarannya tidak berapa, hanya kalangan istana yang tahu. Tapi sudah ada mesin fax, ini mulai banyak yang mempelajari. Nah, sekarang di sini filsafat ini ada nilainya, ya. Nah, nilai-nilai ini saya temukan ketika belajar ini. Jadi pertama, itu menunjukkan negara demokratis. Jadi artinya kekuasaan raja tidak mutlak. Ini menurut teori Sun Tzu ya. Jadi yang menentukan di lapangan itu jenderal, bukan raja. Nah, kecuali kalau rajanya ikut perang. Kalau zaman dulu, kalau perang-perang besar, rajanya ikut perang. Ya. Jadi dia yang mengatur strategi perangnya. Nah, sebelum perang itu harus didiskusikan mendalam kepentingan rakyat di atas kepentingan negara. Jadi meskipun raja tidak ada yang berkuasa mutlak. Itu zaman dinasti Chong seperti itu cara berpikir rajanya. Ini jalan suci. Nah, ini dalam agama filsafat yang pada waktu itu termasuk ajaran Konghucu. Mungkin Bapak juga tahu ada yang disebut Taoisme. Yes, ya. Yeah, atau itu yang dipelopori oleh Lao Tzu. Bukunya Tao Te Ching. Itu semua filsafat pada waktu itu belajarnya Tao. Ini sakit Tao. Apa itu Tao itu? Ya, terjemahan bahasa Indonesia jalan suci, jalan. Tapi sebenarnya hukum alam yang kemudian berkembang, langit dan bumi. Kekuatan langit bumi itulah yang menguasai alam. Nah, kemudian diterjemahkan lagi atau dikembangkan lagi menjadi teori yin yang. Dulu Pak Andi udah menceritakan ini. Ya. Jadi ketuhanan ini yin yang ini selalu ada perubahan. Jadi siasat perang itu tidak ada yang tetap harus begini. Bergantung pada aspek tempat, aspek waktu, dan hubungan antar manusia. Artinya bisa saja perang itu setiap saat dihentikan ketika hubungan manusia menghendaki itu. Jadi tidak mutlak. Teori yin yang itu menceritakan kesatuan dalam oposisi. Jadi selalu ada lawan, maka dunia menjadi berkembang. Nah, istilahnya itu maupun itu mau itu tumbak. Itu perisai. Jadi ada hukum tumbak perisai, itu kontradiksi. Kalau ada kontradiksi itu ya kemudian ada perubahan. Nah, itu teori yin yang itu. Tapi prinsipnya yin yang itu bukan dua, satu. Jadi ini dah teori
relativitas, semuanya berubah. Oh, ini dia relativitas. Orang modern mengatakan teori relativitas itu berasal dari Albert Einstein. Padahal jauh sebelum ini, jauh sebelum Konghucu, jadi zaman berdirinya Zhou itu 3000 tahun sebelum Masehi, itu sudah ada, sudah dikembangkan di Tiongkok. Bahkan ajaran Konghucu sendiri syarat dengan teori relativitas. Nah, kemudian prinsipnya sebelum perang, ya mengenal diri sendiri, mengenal lawan. Jadi orang yang terpancing oleh emosi, oleh dendam pribadi, perang pasti kalah. Ya, dia mengatakan itu orang tidak mengenal lawan bisa perang. Nah, kemudian perang adalah syarat terakhir penyelesaian konflik. Artinya apa? Meskipun siasat perang, tapi bukan mau bagaimana kita perang, tapi bagaimana kita menghindari perang. Nah, ini yang paling penting nih. Kalaupun terjadi perang, harus cepat selesai. Jadi kalau tidak yakin perang sampai bertahun-tahun, itu bukan perang yang baik. Itu kejahatan namanya. Jadi kejahatan itu bukan pihak lawan, tapi kita sendiri yang belum menghitung itu. Nah, kalau pakailah diplomasi, menarik personal lawan, informasi mata-mata, itu maunya apa gitu. Jadi berusaha mendamaikan dulu, baru perang itu terakhir. Kalaupun perang, nanti perangnya ini berperadaban. Ada medan perang. Jadi ada medan perang itu tanah lapang. Jadi bukan menyerang ke kota. Kalau di Yunani kan negara kota. Nah, kalau kota dihancurkan, jadi strategi pengepungan kota itu cara terakhir. Kalau dia tidak keluar, ya kita serang kotanya. Tapi kalau sama-sama keluar, dia menghindari menyerang kota. Karena di dalam kota itu ada kehidupan, ada manusia, ada keluarga, ada ekonominya, dan yang paling penting ada budaya. Ya, ada bangunan-bangunan bersejarah, pelestarian budaya. Silakan diperhatikan di Yunani, di Mesir, di Romawi, bangunan bersejarah mana yang masih utuh setelah perang selesai. Mereka juga perang. Bangunan Colosseum gitu ya, banyak yang tinggal puing-puing aja, tapi di Tiongkok banyak. Tapi sekarang istana-istana raja, makam raja, warisan budayanya, buku-buku tidak ada yang dirusak. Jadi ini perang yang berperadaban yang tidak pernah dibahas oleh lain. Makanya saya katakan ini filsafat tuh, ada nilai-nilainya. Kemudian hubungan jenderal prajurit memang disiplin, tapi ada hubungan emosional atas bawah. Jenderal itu kepada prajuritnya tuh ada prinsip kasih sayang, mengawasi, memperhatikan kebutuhannya, dan prajurit itu kepada jenderal itu setia sampai mati. Dan ini ada hubungan emosional. Jadi prajurit itu membela negara, membela jenderal. Itu sampai kasus. Nah, ada humanismenya. Keluarga prajurit, ya prajurit ketika perang, dia meninggalkan ayah ibunya, dia meninggalkan anak istrinya. Ya, nah prajuritnya lah itu karena memikirkan keluarga. Kalau 1 bulan dia bisa tahan, tapi kalau 6 bulan, apakah dia masih tahan? Nah, kenapa dia masih tidak tahan? Kita lihat ya, ada logistik. Kalau menggerakkan 10.000 prajurit, artinya sehari makan berapa ton beras? Kalau bahkan sehari 3 kali. Lalu akomodasi, apalagi musim dingin, apakah dibiarkan terlantar di lapangan prajuritnya? Kan harus ada tenda. Kalau 10.000 orang, tendanya di mana? Dia cemas. Kalau dia perlu minum, siapa yang bawa ini minumnya? Lalu kemudian dia
ada kandang kuda, kandang kereta, hewan, apakah kuda dibiarkan begitu saja? Kuda juga akan lari, ya. Jadi bagaimana perlakuan korban perang, musuh yang tidak tawanan perang, memang dijadikan budak, tapi bagaimana memperlakukannya supaya jangan dendam. Musuh yang menyerah tidak boleh dibunuh. Ini filsafatnya itu filsafat keluarga. Ya, ada nilai-nilai ya dalam perang juga. Ya, itu istilahnya cia. Kita kalau orang belajar bahasa Tionghoa, cia itu rumah, artinya fisik. Bukan, maksudnya terjemahannya family, bukan house gitu. Nah, itu family kan jadi, nah itu nanti waktu zamannya Nifei, zaman dinasti Song ya, itu kalau prajurit sudah menyerah itu disuruh pulang. Udah, pokoknya kamu jangan lakukan ini, kamu pulang kepada keluarga kamu. Karena tahu kalau dia dibunuh, artinya orang tuanya menderita, anak istrinya juga akan kehilangan pegangan. Nah, itu perang dari Sun Tzu seperti itu. Ya, itu yang dapat saya temukan. Nah, kenapa prajurit itu suka merasa lelah ya, fatigue? Mungkin fisiknya tidak lelah, dia kuat, latihan gitu. Ya. Nah, dia ini ada istilah ya, ayah-ibu. Aduh, sedih memikirkan, itu ayah, bu itu ibu. Jadi dia meninggalkan keluarganya. Lah, kalau saatnya sembahyang, seperti sekarang ini kan musim Sembeng, waktunya tahun baru, ya Imlek. Jadi istilahnya dulu bukan tahun baru Imlek, tapi perayaan musim semi. Ada perayaan-perayaan yang sifatnya ritual, yang harus keluarga. Kalau dulu ya, prajurit yang baik itu pasti ada xiao, ada laku bakti. Dia tidak pernah menentang atasan, tidak pernah mengkhianati negara. Pasti dia berasal dari keluarga yang pendidikannya xiao. Ini agama Konghucu juga begitu. Ya. Agama apapun filsafatnya kalau di Tiongkok laku bakti itu utama. Kalau dari rumahnya aja sudah tidak berlaku bakti, dia pasti akan pengkhianat, jadi pengacau, tidak setia. Nah, orang-orang yang melakukan laku bakti pasti dia akan teringat terus kepada orang tuanya. Nah, ini yang disebut lelah prajurit. Jadi bukan fisiknya, karena fisiknya lelah bisa dikasih makan, bisa dikasih obat. Tapi kalau dia rindu pada keluarganya, nah ini makanya kenapa kok perang itu harus dihitung, apakah bisa mampu secepatnya menyelesaikan perang gitu. Saya stop dulu, share sampai di sini. Ya, ya terima kasih. Menarik saya kira ya dari penjelasan tadi. Nah, Pak, kalau saya lihat itu di buku-buku yang beredar ini, isi sosok pendekatan ini mengenai, kan banyak dipakai katanya strategi perang ya. Padahal kan tadi disebutkan ya oleh Pak Suyena, ini bukan strategi, ini filsafat perang. Dan di dalamnya penuh nilai-nilai ya, penuh tadi aspek berkaitan dengan humanisme, kemanusiaan. Dan itu yang saya lihat jarang diangkat gitu ya di buku-buku yang beredar ini. Bahkan saya tempo hari membaca itu komentator seorang pengamat penulis ya yang mengatakan bahwa di dalam strategi perang Sun Tzu yang beredar itu, dia bilang ini banyak aspek yang berkaitan dengan hal seperti licik, begitu kan ya? Curang, begitu ya. Ada. Suyena jelaskan ternyata nggak seperti itu. Justru yang diangkat itu nilai-nilai kemanusiaan, termasuk tadi ya, contoh bagaimana memperlakukan tawanan, gitu kan ya. Itu ada filsafat, ada pendekatan tersendiri yang mengandung makna, mengandung nilai-nilai gitu. Nah, bagaimana komentar Pak Suyena ya berkaitan dengan ya terjadinya salah pandang gitu ya di dalam melihat apa ya, kalau saya bilang konsepsi perangnya
Sun Tzu ya, yang lebih strategi dan kadang salah memandang ya, berarti merupakan filsafat. Silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya mereka tidak salah Pak. Tidak salah. Jadi yang disebut licik itu memang ada, diajarkan juga. Misalnya kalau untuk menghidupi 10.000 prajurit kan harus makan. Ya. Kalau kita cari beras bawa dari satu negara ke negara lain, itu kan jauh sekali. Ya. Takutnya bagaimana? Bagaimana kalau kita pakai mata-mata? Jadi licik dengan mata-mata itu memang diakui dalam strategi. Makanya disebut strateginya memang ada. Tapi strategi kalau kita tidak belajar filosofinya, ya nanti ngawur. Ya kalau hanya itu saja ya ujung-ujungnya kejahatan, bukan licik. Licik dalam perang itu memang mata-mata. Kalau kita mau tahu kekuatan musuh, ya sebarkan mata-mata. Kalau perlu disuap itu. Jadi tentara musuh yang sudah ditawan, ya dijanjikan saja. Nanti hidupnya lebih baik. Dikasih uang, dikasih emas. Nah, menyuap apa? Tentara musuh. Apakah itu etika, moral? Ya, menurut Sun Tzu itu dibolehkan. Ada aspek itu ya. Ada. Tapi itu misalnya dari kejahatan. Ya kita kekurangan makanan, ya. Kurang makanan, ya sebar mata-mata. Musuh nyimpan makanannya di mana? Jadi kalau zamannya sebelum Sun Tzu, ada gudang makanan kita bakar. Ya dia kelaparan. Sun Tzu tidak mengajarkan seperti itu. Makanannya kita curi, kita rebut buat makanan tentara kita. Jadi ada dua aspek, mematikan apa kesempatan hidup. Ya dia kelaparan. Yang kedua kita juga makan. Jadi salah satu strategi perang yaitu meminta makanan musuh. Dijaga oleh siapa? Makanya itu gudang itu harus dijaga gitu. Jangan sampai itu ya. Itu yang disebut licik. Apakah licik benar? Ya, itu kan nilai subjektif. Boleh aja sih disebut licik. Saya juga tidak mengatakan salah. Tapi memang itu yang diajarkan oleh Sun Tzu. Lalu kalau misalnya saya berperang, saya ingin tempat kedudukan yang lebih tinggi, apa topografi ya, supaya kalau kita melempar dengan batu, itu energi kita nggak habis banyak. Di bawah melempar musuh dengan batu, ya sia-sia. Apakah kita salah kalau lebih dahulu datang dari yang ditentukan, supaya kita mengetahui medan perang. Lalu kita bisa mencari kalau nyerang musuh dari tempat yang mana yang posisi kita. Bikin kemah di sebelah mana. Kalau kita cari sumber air di mana, aliran sungai kemana. Nah, kalau aliran sungai jangan dapat aliran sungai yang sudah melewati daerah kemahnya musuh gitu. Kalau bisa musuh dapat aliran sungai setelah lewat di tempat kita. Jadi aliran sungai kan kotor karena kita pernah memakai itu. Jadi rebutan-rebutan seperti itu, tempat-tempat perang itu akan memberi peluang menang. Itu teori yin yang itu tempat itu sangat menentukan, waktu sangat menentukan gitu. Jadi siapa yang duluan sampai di tempat itu, dia sudah mempunyai kans atau kemungkinan menang perang lebih tinggi. Nah, apakah itu licik? Ya silakan saja masing-masing. Jadi misalnya bulan depan ya kita perang ya, jadi ditentukan jadwalnya. Tapi saya lebih dahulu ke tempat medan perang kan boleh. Saya bikin kemah dulu, bikin kantor dulu, bikin gudang senjata dulu.
Waktu bosnya datang, mereka mau bikin kemah, kita kita halang-halangi gitu. Ya, itu cara berpikir itu siasat perang beneran. Tapi itu udah kalau sudah kenal filsafatnya, tetap ada unsur kemanusiaan, ada unsur menyembah kepada alam. Alam itu apa? Tuhan. Itu. Jadi bukan membabi buta. Oke. Dan itu yang Pak Suya di dalam filsafat perang, ya, saya belum pernah mendengar orang bisa diracunin gitu. Nggak ada. Karena itu perbuatan jahat gitu. Bunuh aja keluarganya di kampung gitu. Tidak ada. Jadi sifat sepertinya masih ada. Oke. Pak Suyena, berikutnya ini banyak juga yang mengaitkan strategi, karena kata strategi banyak dipakai ya, perang Sun Tzu ini untuk kepentingan memenangkan persaingan di dalam dunia bisnis. Pandangan Pak Suyena nih, relevansi ajaran atau katakanlah nih filsafatnya Sun Tzu ini dalam kaitan memenangkan persaingan di dunia bisnis bagaimana? Ya sedikit banyak berpengaruh. Ya. Tapi tidak bisa murni terpegang pada teori Sun Tzu. Oke. Ya misalnya dalam manajemen, biasanya kan manajemen pemasaran. Sebenarnya dalam personalia juga bisa. Oke. Padahal siapa yang menguasai personal yang tepat, dia akan memenangkan persaingan juga. Personal yang mengetahui informasi, yang mengetahui teknologi, yang mengetahui pasar. Pasar itu lokasi pemasaran. Ya, jadi dalam hal ini bisa dipakai. Jadi kalau seorang pemasar tidak tahu keadaan pasar, ya, dia akan sulit bersaing dengan pesaing yang sudah puluhan tahun berada di tempat itu. Jadi bagaimana kalau dia tidak menggunakan mata-mata? Dia kan masuk juga pemasaran itu ada seperti itu. Nah, cara-cara Sun Tzu itu bisa dipakai konsep berpikirnya. Nah, itu kan bagus. Tapi kalau dia mau bersaing jor-joran, turunkan harga, bisa-bisa dua perusahaan itu mati dua-duanya. Oke. Dan kalau di dalam teori 36 strategi, nah itu kan biasanya tidak berdiri sendiri kan sekarang. Ya ada 36 strategi. Misalnya kita menghadapi dua musuh, dua pesaing. Biarin aja dia berperang habis-habisan sampai lemah. Nanti mereka udah lemah, nyaris hancur, baru kita masuk, kita akan menang. Nah itu kalau Sun Tzu saja belum ini. Jadi tidak bisa kalau kita 100% mengadakan bentuk. Dan itu tetap saja ilmu manajemennya harus kuat secara komprehensif. Jadi istilah pemasaran itu kan ya sebagian kecil strategi pemasaran bisa menggunakan teori Sun Tzu. Ya bahkan perang-perang antar negara saja mungkin sebagian yang bisa gunakan. Bagi sekarang dengan cerita impor perang IT, informasi teknologi, ya peluru juga bisa dikendalikan, rudal. Nah itu kan sekarang bukan hanya berapa kuatnya peluru, tapi berapa dia bisa dikendalikan, bisa jarak tembaknya berapa. Nah, dulu zamannya tentu belum ada seperti ini. Jadi tetap kalaupun bisa dipakai, konsep dasarnya bisa diteruskan. Dan itu kalau orang belajar manajemen Sun Tzu untuk pemasaran,
Itu hanya menambah istilah bahasa Inggris itu enrichment, pengayaan, dari teori-teori manajemen umum. Jadi jangan 100% diandalkan gitu. Tetap itu sebagai pelengkap, ya saling melengkapi lah. Oke. Ya. Memperkaya ya. Ya. Mungkin itu yang paling tepat. Nah, barangkali ini terakhir nih Pak Suyena. Ya, tadi saya tertarik ya pembahasan mengenai pemikiran Sun Tzu ini dari perspektif strategi dan kurang dilihat dari perspektif filsafatnya ya, seperti tadi disampaikan Pak Suyena. Nah, permasalahan ini banyak kan buku-buku yang beredar itu ditulis oleh penulis-penulis Barat ya, dan seringkali kita itu melakukan penerjemahan atau kalau kita bicara sumber, bersumber pada tulisan-tulisan dari Barat itu. Nah, pertanyaan kenapa para penulis atau pemikir atau pemerhati ya beberapa konsep pemikiran ya seperti Sun Tzu ini tidak melakukan tulisan sendiri ya, bukan menerjemahkan tapi langsung mengaitkan ya dengan sumbernya, sumber aslinya. Kenapa kira-kira ya Pak Suyena? Oh, sebenarnya gini Pak. Waktu orang-orang Barat kan juga dia tahu perang konvensional. Oke. Ya, jadi peran-peran yang sepak kuat ya seperti hukum rimba lah. Dulu-dulunya kan sebenarnya seperti itu semua. Jadi yang apa? Mungkin beberapa jenderal ya, yang seperti Skandar Agung, ya, jenderal perang di Yunani gitu. Ya. Mereka tahu, tapi juga tidak tertulis, tidak terbuka. Siasat perang itu tidak akan diberitahu orang. Ya, umumnya kan di Indonesia juga kalau siasat perang kan nggak akan dikasih tahu. Saya akan melakukan. Ya sekarang militer aja banyak rahasianya. Tidak terbuka. Ya, meskipun ada hankam rata, AGHT, ancaman, gangguan, tantangan, hambatan. Tapi tetap aja kalau perang itu nggak akan dikasih tahu strategi apa, kekuatan apa yang kita pakai. Jadi dulu siasat perang itu banyak, itu juga banyak. Tapi yang menulis secara terbuka, kemudian bisa dibaca oleh siapapun, nah itu Sun Tzu. Yang beredar secara luas. Jadi orang mempelajari itu kan lebih mudah daripada menulis sendiri. Kemungkinan juga dalam praktek di negara-negara juga pasti diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi negaranya. Termasuk Indonesia, orang-orang manajemen kok belajarnya strategi perang Sun Tzu. Tapi malah lebih nasional, karena itu dibuat pada zaman keemasannya filsafat di Tiongkok. Sampai waktu itu saya juga bertanya, kita kan ada Mahabharata. Kenapa kok kita strategi perang yang ada di Mahabharata? Kita pakai aja untuk TNI misalnya. Ya ternyata juga nggak ada filosofinya. Nggak ada. Tapi lebih banyak mitos. Daripada ya kan sebelum Sun Tzu juga mitos. Waktu perang itu membuat ramalan dulu. Kita akan menang nggak ya? Atau kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dimenangin, doanya dikabulkan nggak? Ada ahli-ahli lama itu pakai rumput ya sekarang berkembang di kelenteng-kelenteng ada camsi itu amaran atau tempurung kura-kura. Jadi itu kan sebenarnya mitos. Nah di dalam Sun Tzu itu jelas dilarang tentara yang percaya takhil. Jadi jenderal perang yang meramal menangnya akan diberkahi Tuhan tidak akan jadi jenderal itu. Jadi percaya pada kekuatan gaib itu kan, bawa jimat aja nanti perang nggak akan mati, dibunuh dipanah oleh musuh. Ya
Nah, itu unsur-unsur mitosnya itu dalam filsafat perang Sun Tzu itu jelas-jelas dilarang. Oke. Baik. Baik, Pak Suyena, ini terima kasih nih atas berbaginya ya. Saya kira banyak hal baru muncul ke permukaan, menambahkan, melengkapi, tapi juga ada beberapa hal yang mengoreksi ya dari apa yang beredar di buku-buku yang ada di tanah air ya, berkaitan dengan pemikiran Sun Tzu ini mengenai perang. Pak Suyena, sekali lagi terima kasih.